Hello everyone. How are you doing? Fine? I hope you are doing fine and my blessing and guidance of Allah always be with us. Amin. Now, through this video, I would like to explain you about our fifth chapter that is about passive voice ya. Pada video kesempatan ini, Miss Safti ingin menyampaikan atau menjelaskan kepada kalian bab 5 kita untuk kelas 11 bahasa Inggris dengan topik passive voice ya. Passive, apa itu passive voice? Okay, I have a picture. Okay, now you please pay attention to the picture. Nah, ini ada si bayi menangis dan ada si kucing dengan sebuah mangkok susu. Sekarang, the cat drank the milk. The cat drank the milk artinya apa ini? Si kucing minum susu. Oh, makanya bayi menangis ya. Oh, the baby was crying. Oh, the milk was drunk. The baby was crying because the milk was drunk. Ini coba perhatikan. The cat drank the milk. Kucing meminum susu. Sedangkan di sini, susu diminum. Ya, susunya diminum. Diminum siapa? Oh, si kucing. Tapi di sini tidak ada keterangan si kucing ya. Ini contoh saja. So, ini ada kalimat aktif, ini ada kalimat pasif. Oke. Selanjutnya, it's made of glass. It's made of glass, terbuat dari kaca. Contohnya. Oh nih, oke. Franny wrote a letter. Ada juga the letter was written in italics. Fanny menulis sebuah surat yang bawahnya surat ditulis dengan huruf miring. Kalimat aktifnya yang atas, kalimat pasifnya yang bawah. Karena apa? Aktif di atas, menulis. Kalau bahasa Indonesia itu yang memakan, menendang, menulis, membaca. Ya, itu adalah kalimat aktif. Tapi kalau misalnya kalimat pasif itu biasanya memiliki makna seperti itu. Ya, kalau di bawah the letter was written in italics ya. Miss kok nggak ada Fanny-nya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Selanjutnya passive voice. Oke, sekarang Miss Safti kita ulangi lagi. Fanny wrote a letter. Fanny menulis sebuah surat. The letter was written in italic. Sekarang yang di kalimat aktif. Penekanan ada pada subjek di sini. Fanny. Fanny itu yang menulis. Ya, fokusnya pada Fanny. Sedangkan kalimat pasif fokusnya ada pada si suratnya. Kalau ya bendanya tadi yang terkena dampak. Ya, jadi itu perbedaannya. Passive sentence is used to express ideas in which the focus of the sentence is not on the doer but on the object of the action. Jadi kalimat pasif digunakan untuk mengekspresikan ide di mana fokus kalimat bukan pada pelaku, tapi pada objek kegiatan. Kita kembalikan ke contoh tadi. Bukan pada pelaku. Di sini si pelaku adalah Fanny, bukan pada pelaku, melainkan pada objek yang terdampak. Di sini yang terdampak apa? Letter, surat. Sekarang Fanny menulis sebuah surat. Yang terdampak mana? Suratnya. Ya, jadi ketika diubah menjadi kalimat pasif, yang terdampak ini menjadi fokus. Surat ditulis dengan huruf miring atau surat ditulis oleh Fanny juga bisa. Oke, ingat kalimat aktif itu fokusnya ada pada si doer atau pelaku atau yang melakukan. Tapi kalau kalimat pasif fokusnya ada pada yang terdampak, the letter di sini. Ya, pada objeknya. Sekarang lagi. The passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. Kalimat pasif yang sudah misalnya disampaikan, kalimat pasif digunakan untuk menunjukkan rasa ketertarikan atau memberi penekanan lebih pada objek yang terdampak, yang merasakan dampak dari suatu tindakan. Ya, yang tadi kalimat tadi ditulis. Apa yang ditulis? Surat. Maka surat itu yang terdampak. Ya kan?
Jadi kalimat pasif itu fokusnya pada objek yang terdampak, bukan yang pelaku, yang melakukan. No. So remember this. The focus is on this object that experience the action. Oke. Fanny menulis sebuah surat. Kalimat aktif. Fanny subjek di sini. Wrote a letter. Wrote ini sebagai verb ya. Kalau menjadi kalimat pasif, diubahlah letter menjadi di depan, Fanny di belakang. Ya, surat ditulis dengan oke. Ini artinya surat ditulis oleh Fanny dengan huruf miring, misal seperti ini. Jika ini kalimatnya, maka artinya seperti itu. Surat ditulis oleh Fanny dengan huruf miring. Oke, sekarang perannya berganti. Letter di sini sebagai subjek, objeknya menjadi Fanny. Ya, tidak masalah. Pokoknya jika kalimat aktif yang menjadi objek pindah ke depan gitu saja. Ya, yang menjadi subjek pindah ke belakang. Oke, paham? Oke, sekarang the doer of the action is possibly unknown. Si pelaku atau subjek dari bukan subjek ya, si pelaku yang melakukan aksi, yang melakukan tindakan itu jika ditulis dalam bentuk kalimat pasif boleh ya dihilangkan. Tidak masalah. Itu mungkin kok untuk dihilangkan, pelaku tindakan bukan subjek. Ya. Sekarang di sini Fanny wrote a letter. Di sini dia subjek, ya kan? Tadi ini objek, tapi kalau misalnya dipindah menjadi kalimat pasif, ini menjadi subjek, ya kan tadi? Nah, ini bukan doer. Doer dalam kalimat ini siapa? Pelakunya siapa? Si Fanny. Ya. Tadi bisa disampaikan kalau si doer, si pelaku tadi bolehlah dihilangkan menjadi the letter was written in italics. Itu boleh nggak, Miss? Boleh. Artinya surat ditulis dengan huruf miring. Tapi kalau misalnya, Miss, aku maulah pelakunya dicantumkan saja. Nggak masalah. The letter was written by Fanny in italics ya. Surat ditulis oleh Fanny dengan huruf miring. Itu juga boleh. So, it's simple, right? Si doer pelaku bukan menjadi fokus dan bisa dihilangkan pada kalimat passive. Sekarang the structure of passive voice. Oke, di sini subjek, verb, object itu kalimat aktif, sedangkan di kalimat pasif menjadi subjek, letternya to be. Was, ada was di sini dia menjadi to be. Written itu past participle atau verb 3. Biar gampang kalian mengingatnya, kata kerja bentuk ketiga. Oke, selalu kata kerja bentuk ketiga. By Fanny ini si doer atau di sini perannya sebagai object. Oke, next. Nah, sekarang ini kita susun menjadi subject, to be, past participle, and object. Ini kita menjadi pedoman kita. Oke, sekarang kalimat simple present. The car is repaired by mechanic. Apa artinya? Mobil diperbaiki oleh mekanik ya, atau si mekanik ya. The car perannya subjek, yang merah ini sudah sesuai warnanya. To be itu is, repair past participle, verb satunya apa? Repair tanpa ed ya. Tapi kalau misalnya diubah menjadi kalimat pasif, dia menjadi kalimat bentuk kata kerja bentuk ketiga atau past participle, maka repaired. Ini karena reguler ya, regular verb. Selanjutnya by the mechanic, dia sebagai objek. Kalimat aktifnya bagaimana? The mechanic, yang awalnya ini mechanic, awalnya si doer ini menjadi di depan, menjadi subjek. Kalimat kata kerjanya repaired menjadi kalimat bentuk pertama repairs, ini menjadi the car ya, the car. Miss, kenapa kok repair, kenapa ini kok is, ini to be untuk simple present. To be nya is mr. Kenapa, Miss? Karena ini ada is di sini
yang kita menjadi pedomannya adalah misalnya ada kalimat aktif itu berbentuk present, maka ketika kamu mengubah menjadi passive voice harus berbentuk present juga. Sekarang I am kicked by a horse. Sekarang I am kicked by a horse. Saya ditendang oleh kuda. Ditendang ya, ketendang kuda misalnya. The horse kicks me. Kuda menendangku. Sekarang kalimat the teacher explain the materials well. Berarti ini simple present. Ada explains. Ya, tidak, ini kalimat kata kerja bentuk pertama explains. Maka ketika diubah menjadi kalimat pasif to be yang digunakan adalah is, am, are. Sekarang, loh, Miss, caranya tahu pakai is, am, are gimana? Coba kita lihat materialsnya. Oh, materials ini lebih dari satu. S, ada S-nya di sini. Materials berarti kita menggunakan are. Kita ubah menjadi the materials are. Ini diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, explained well. Oke. Selanjutnya, kalau menjadi simple past, to be-nya adalah was were. Ini juga kata kunci ya. Ini syarat ini ya. Was were. Sekarang, the mechanic repaired the car. The mechanic repaired the car. Si mekanik ini membetulkan mobil. Lalu diubahlah di sini. Ini repaired, kata kerja bentuk kedua. Maka ini adalah past. Kita mengetahuinya dari itu ya. Repaired, ini kata kerja bentuk kedua. Selanjutnya kita ubah menjadi kalimat pasif. Subjeknya apa? Oh, the car. Selanjutnya to be-nya apa? To be past adalah was atau were. Karena ini the car hanya satu, maka kita memakainya was. The car was repaired. Miss, kok sama sih ini repaired sama repaired? Ya, karena ini regular verb, maka tinggal ditambah ed saja untuk bentuk kedua dan bentuk ketiganya. The car was repaired by the mechanic. The mechanic. Oke, ini juga the horse kicked me, maka berubah menjadi I was kicked by a horse. The teacher explained the materials well. Ingat, ini materialsnya. Ketika ingin mengubah menjadi kalimat pasif, yang dilihat pertama adalah kalimat aktifnya, mana objeknya. Objeknya ada berapa? Kalau satu cukup was atau is, akan tetapi jika banyak gunakan are atau were. Oke, di sini the materials were explained well. Ini kalimat pasif. Miss, kalau misalnya nggak ada kalimat aktifnya, terus ada kalimat pasif saja, cara taunya itu pas atau present gimana? Kita lihat tubinya. Atau mungkin jika di situ ada yesterday, itu juga kata keterangan waktu yang menunjukkan simple past. Sekarang present perfect. Artinya apa ini? Oke. Artinya sudah. Ini present perfect, ini harus ada have atau has plus been. Berarti ini ada have atau has plus been, baru kata kerja bentuk ketiga. Ini contohnya di sini aja. The teacher, guru sudah menjelaskan materi-materi dengan baik. Guru sudah menjelaskan materi-materi dengan baik. Maka, jika diubah menjadi kalimat pasif, materi-materi sudah dijelaskan dengan baik oleh guru atau sudah dijelaskan oleh guru dengan baik. Menjadilah the materials have been explained well. Ingat, harus ada have been atau has been. Miss, has digunakan untuk apa? Has digunakan untuk kata kerja jika dia jumlahnya satu saja. Kecuali I. Ini the car has been. Car-nya kan cuma satu, maka kita gunakan has. Nah ini Miss, kok I kan satu tok. Kecuali I. I selalu menggunakan have. Ya. The materials have been explained well. Yeah, so thank you. So this is all what. Oke. Sebelumnya ini ada exercise nih. She sells mangoes. Kata kuncinya ada di sini, sells, untuk menentukan apakah ini kalimat present, passive, atau present perfect. Selanjutnya, jika sudah tahu ini, misalnya ini kalimat present, berarti kita lihat ini nih.
mangoes. Ada berapa mango nih? Satu atau banyak? Tentukan to be-nya. Kalau misalnya ini present berarti is am are. Kalau ini past berarti was were. Kalau present perfect berarti have atau has been. Sekarang untuk penentuannya ada di mangoes. Ya, is am are monggo, ini mangoes ada lebih dari satu. Nah, ini ubah ke kalimat pasif. Tony sent a letter. Anna has to send the dress. Ini tolong diubah menjadi kalimat pasif. Dan ini ada apa? Ada kalimat suruh mengisi, suruh mengubah menjadi kalimat pasif. Ini monggo diisi saja. Ada yang memberikan kata keterangan waktu ya. Jadi mohon diperhatikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen atau bisa japri saya melalui WhatsApp. Okay, thank you. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.